Halo, selamat datang di podcast pertama kami. Perkenalkan, nama gue Albert Noble. Dan sekarang saya sedang bersama teman gue, Samuel. Jadi gimana nih kabar lu? Kan kita kan udah gak pernah ketemu lagi nih sejak pandemi. Iya. Baik-baik. Kabar lu sendiri gimana? Gue sih baik-baik aja sih sebenarnya. Menurut lu selama ini nih PJJ gimana ya? Menurut lu tuh Oh, lebih bagus konvensional atau online gitu? sebenarnya sih menurut gue tuh ada lah plus minusnya ya. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka ke arah offline aja. Soalnya kan kita kan makhluk sosial gitu kan. Kita perlu ketemu teman, kita perlu ngobrol bareng teman, kita juga perlu ya seru-seruan gitu lah. Karena kan masa-masa sekolah itu malah yang menurut gue sih yang paling penting itu ya saat dimana kita deket sama temennya itu loh. Maksudnya impression kita sama temennya. Terus juga kan kita sekolah juga kita emang bayar buat fasilitasnya, kita juga bayar buat lingkungannya gitu kan. Kalau menurut gue ya, gue sendiri sih lebih suka offline ya. Kalau lu sendiri gimana? Setuju sih gue sama lu. Jadi gue sih lebih suka online, offline maksud gue. Sebenarnya tuh online menurut gue ya itu emang sih efektif tapi tetap aja tuh lebih gak enak gitu. Jadi gue gara-gara PJJ ini mata gue tuh sempet merah terus gara-gara tatapin laptop selama kurang lebih 8 jam atau 7 jam lah. Jadi mata gue capek. Kalau konvensional kan kayak matanya tuh selama ini gak pernah terganggu gitu gue. Terus emang lebih enak gitu bisa bergaul secara langsung lah gue sama temen-temen. Kalau sekarang kan kayak sama temen baru yang dari sekolah lain, kan lagian kita juga masih kelas 10 kayak nggak terlalu bisa kenalan gitu lah. Oh ya, ngomong-ngomong, gimana nih? Lu udah tahu gak jurusan yang lu mau masuk apa? Sebenarnya kalau kalau gue sih gimana ya? Dulu kan di sekolah kan pernah ada tes bakat gitu kan. Ya kalau menurut tes bakat itu kan gue juga kerjain ya sesuai apa yang gue mau gitu kan. Kalau yang gue mau sih yang gue dapat di sana yang pertama itu kulineri perhotelan gitu kan. Yang kedua itu apa ya, seni kayaknya, yang ketiga baru bioteknologi. Soalnya ya kalau buat sekarang sih kurang lebih jurusan yang gue incer udah ada lah gitu kan, yang sesuai dengan minat gue, yang cocok sama gue lah. Kalau lu sendiri lu udah ada jurusan belum? Yang mau lu ambil apa gimana gitu? Gue sih emang kalau dari tes bakat yang gue ambil dari sekolah sih emang yang pertama gue dapet kan itu teknik sipil kata apa. Kalau gue jujur aja sipil itu perlu fisikanya kuat. Tapi terus yang kedua itu ekonomi. Nah ini kayak sih rencana gue sih ambil ekonomi sih. Soalnya gue lebih tertarik ke bisnis. Kalau Terus ekonominya bentar ya, kalau misalkan ekonomi tuh lu lebih seneng ke arah mananya nih kalau gue boleh tahu ya? Lebih ke bisnis bagian apa atau gimana gitu kan? gue sih mungkin bakal hubung-hubungin antara desain sama bisnis lah. Itu gue emang tertarik sama dua itu sih. Tapi gue nggak bakal full ambil desain soalnya emang menurut gue itu gak emang gimana ya, gak gitu berpendapatan besar lah. Jadi gue tuh fokusnya emang ke pendapatan tapi yang harus gue suka gitu. Kok nggak bakal bikin stres lah. Oke, lanjut lanjut. Tadi lu mau nanya apa? Sorry sorry tadi. Silakan silakan. Apa ya, gue juga lupa sih. Oh ya, gue omong-omong gue tuh sempat baca artikel nih tentang yang orang-orang suka salah ambil jurusan. Jadi itu gue ketemu alasannya tuh ada gara-gara orang tua lah ikut-ikutan teman. Nah itu menurut lu tuh gimana gitu loh? Kalau menurut gua sendiri sih ya kita satu harus kita sesuai dengan minat sih karena kan ya hidup kita yang jalanin kita, bukan orang tua kita, bukan teman kita, bukan saudara kita gitu kan, yang jalanin kan diri kita sendiri gitu. Kalau menurut gua apalagi ikutan teman kan mungkin aja temennya levelnya segini, wah kayaknya keren nih kalau gue ikut sama dia gitu kan. Pas nih, pas. Tapi kalau dari dalam diri kita kalau menurut gua ya, kita tuh kalau kita suka satu pekerjaan dan kita ambil pekerjaan itu, kita tuh nggak ngerasa kerja gitu kalau menurut gua ya. Karena lebih ke arah kita have fun, karena kita suka dengan kerjaan itu gitu kan. Terus kalau gue pernah baca lagi nih, kita kan disuruh diskusi dengan orang tua kan. Kalau menurut gue ya itu bagus karena kalau orang tua itu kan dia udah pernah mengalami itu kan. Jadi seenggaknya kita udah ada tracknya lah gitu kalau kita diskusi sama mereka gitu. Kalau diskusi sama temen ya bagus, cuman karena mereka belum ada pengalaman menurut gue ya lebih baik kita diskusi ke orang yang lebih tua gitu kan.
Kalau lu sendiri pernah nggak berpikir buat ikutan teman gitu kan? Ikutan teman pengen, oh yang ini kuliah desain, gue pengen ikut lah gitu. Pernah nggak? Jujur aja sih enggak ya. Masalahnya gue emang lebih mikirin kalau nilai sama kepentingan sendiri, ya udah gue sendiri aja gitu loh. Gak usah kaitin sama temen lah. Jujur aja sih udah kayak gue nggak usah jawab lagi sih pertanyaan gue sendiri. Jadi intinya emang lu harus diskusiin sama orang tua, sama nggak boleh ikut-ikutan temen. Tapi menurut gue sih kita juga nggak boleh terlalu ikutin orang tua gitu juga loh. Maksudnya kan ada sebagian nih kasus-kasus gue pernah denger katanya kalau orang tuanya maksain anaknya buat dokter lah. Menurut gue sih jangan jangan ikutin lah. Menurut gue sih harus denger, tapi ya tetap aja gitu loh, harus orang tuanya tuh juga harus ngerti apa yang anaknya mau. Jadi kita tuh juga harus ngikutin apa yang kita mau juga, jangan ikutin pengaruh dari orang lain gitu. Jadi kalau enggak ya Setuju. nanti kalau kita ambil ya itu sendiri sih bakal stres. Terus apa lagi ya? Gue Ada mau ide gak nanya, nih mau ngomongin apa? lu nanya dulu boleh? Silakan nanya dulu, ntar habis itu baru gue. Gue kehabisan ide buat pertanyaan sih. Coba lu kasih gue pertanyaan deh kali ini. Oke, gue mau balik nih. Tadi kan kita udah bahas tentang kuliah gitu kan. Sekarang gue pengen balik ke SMA lah. Kan kita baru mulai SMA gitu ya. Kalau menurut lu ntar misalkan nih suatu saat kita udah sekolah offline lagi nih, menurut lu bakal lebih susah nggak sih buat temenan sama teman-teman yang kita? Emang kita kan sekarang udah media virtual gitu kan. Kita lihat muka teman kita, tapi kan kita nggak bisa secara dekat, secara personal kayak kita offline gitu kan. Kalau menurut lu lebih gampang nggak ya buat ntar kita temenan kalau udah selesai pandemi gini menurut lu? Menurut gue sih pastilah, soalnya kan langsung bisa berinteraksi gitu. Kalau chat-chat doang kan ya gimana ya, nggak bisa tahu apa namanya ya, kepribadian mereka gitu kan, kita kurang bisa mengenalnya gitu. Kalau misalnya secara online, jadi pasti kalau offline udah pasti lebih gampang lah bergaulnya. Lu ada harapan yang gimana gitu ya? Kalau misalkan ntar kita anggap kita sekolah lagi offline lagi tuh, lu ada harapan apa nggak gitu? Misalkan gue pengen, oh ntar gue pengen lah waktu nyampe ke sekolah gue jajan di kantinnya gitu kan, udah lama kangen gitu kan. Lu ada nggak yang sesuatu yang lu kangenin gitu loh dari masa sekolah lu itu apa? Ada nggak? Main basket doang udah. Kalau soal makanannya atau ruangannya nggak ada gitu ya? Lebih ke arah olahraga Kalau makanan temen sih gitu ya? jujur aja gue setiap hari, soalnya papa mama gue kan kerja setiap hari, mak gue jadi nggak mungkin masak atau apa buat gue bawa bekal gitu, nggak mungkin. Jadi gue pasti setiap siang jajan gue sampai bosen. Jadi gue nggak mungkin kangen sama makanannya sih. Terus nih, gue mau nanya satu hal tadi apa ya? Bentar-bentar. Lu ada pertanyaan nggak coba? Soalnya gue juga agak lagi mikir nih, lupa tadi mau nanya apa. Lu ada pertanyaan nggak? Biar gue jawab. Kabar ya. Mau masuk ke topik apa dulu nih? Terserah. Yang pokoknya yang kurang lebih menurut lu apa lah yang lu pengen ketahui gitu loh. Biar kita kan diskusikan sama sesama pelajar gitu kan. Kalau menurut lu kuliner sama perhotelan tuh ngapain aja sih jujur ya? Gue balik lagi deh ke yang masalah Iya. kuliah-kuliah gitu. Kalau gue sebenarnya gue tuh nggak mau ngambil ke perhotelannya karena jurusan yang gue mau itu cuman kulinerinya doang. Memang beneran spesial masaknya doang gitu loh. Nggak ada yang perhotelan lah, misalkan resepsionis atau misalkan rapiin tempat tidur. Nah, gue tuh mau kulineri tapi ada manajemennya gitu loh. Soalnya gue pernah berpikir gitu, gue tuh lebih pengen ke arah buka restoran sendiri, buka tempat makan sendiri karena kan gue emang sukanya gitu kan. Tapi ntar juga pasti ada selipan-selipan manajemennya gitu loh. Kan ntar kalau gue emang udah bisa, gue ya nggak usah kerjain banting tulang buat itu lagi. Gue tinggal kontrol-kontrol aja gitu kan. Makanya gue juga pengen ngambil itu yang kulineri tapi ada manajemennya juga gitu kan, buat biar kita lebih enak lah gitu, lebih gampang. Kalau lu sendiri udah ada rencana belum, misalkan ntar mau bikin bisnis apa gitu, udah ada rencana belum kalau dari sekarang gitu? Sudah sih belum terlalu sih. Kalau bisnis gue kayaknya harus lihat sikon lah, situasi sama kondisi. Jadi tergantung mana yang
dibutuhin sama masyarakat atau enggak gue ciptain kebutuhan sendiri gitu sih. Jadi ya tapi gue sih sekarang lagi jujur aja gue sering lihat-lihat sepatu atau clothings gitu. Jadi gue kayak bakal ke arah situ sih. Gue juga tertarik buat apa bikin bisnis atau perusahaan sendiri gitu, punya brand sendiri. Atau enggak juga sama kayak lu sih buka restoran sendiri gitu. Tapi yang jelas harus siap-siapin dana aja sih nanti. Gue mau nanya nih, kalau misalkan menurut lu tahu kan Bill Gates sama Warren Buffett, tahu nggak? Tahu Bill tahu. Gates sama Warren Buffett. Nah, gue mau nanya, menurut lu tuh lebih cepat kita mendapatkan uang atau lebih cepat kita berhasil itu menurut lu menciptakan barang, atau kita kayak Warren Buffett kan dia main saham doang gitu kan, atau kita menciptakan sesuatu yang baru gitu loh? Menurut lu, opini lu gimana tentang kayak gitu? Tergantung sih sebenarnya kalau misalnya kita nyiptain sesuatu yang baru, itu tuh beneran harus bener-bener gimana ya bilangnya ya? Harus bener-bener inovatif banget pokoknya sampai bikin orang tertarik gitu dan membutuhkannya. Tapi kalau ya tergantung juga sih kalau misalnya kita nyiptain baru tapi nggak ada gunanya percuma. Cuma buang-buang modal aja menurut gue. Oke, terus gue juga mau nanya nih, lu kan tadi lu bilang lu mau ke arah ekonomi gitu ya, bisnis-bisnis. Lu udah ada belum apa incaran-incaran gitu, misalkan, oh gue masuk Universitas Indonesia nih, atau oh gue mau sekolah di Aussie nih, luar negeri itu. Menurut lu udah ada belum? Lu udah ada pattern-patternnya gitu lah. Misalkan sekarang kita SMA, nabur nih kan, ntar kuliah gue mau diambil UI nih, manajemen gitu kan, bagus soalnya. Lu ada kepikiran nggak buat ngambil sekolah di mana? Gue sih targetnya kayak ITB deh. Kalau lu apa? Kalau gue sendiri waktu itu gue pernah lihat ya, karena gue mau ngambil perhotelan, berhubung sepupu gue tuh juga mau perhotelan gitu kan, dia mau ngambil di Surabaya. Tapi kalau sesuai research gue sih, gue lebih pengen masuk di Aussie ya, kayaknya ada satu, lupa namanya apa itu, eh, kuliah yang buat emang khusus kulineri gitu kan. Karena kalau misalkan yang lain tuh biasanya perhotelan ya perhotelan aja gitu kan, nggak ada kulineri, maksudnya nggak spesifik gitu lah, karena gue maunya yang bener-bener emang spesifik di itu doang gitu. Kan lu sukanya yang berhubungan sama makanan kan? Kalau misalnya food tech lu ada tertarik gak? Sebenarnya mungkin ada dikit, tapi perbandingan dengan kulinerinya itu agak banyak gitu ya, agak beda jauh lah. Karena kalau food tech itu di bayangan gue sendiri ya, nggak tahu bayangan orang lain. Kalau di bayangan gue sendiri mungkin kalau food tech itu kita lebih ke arah kita bakal kerja di suatu perusahaan kan, kita bakal nganalisa nih, wah produk ini emang udah laku terjual nih, misalkan kita mau ganti rasanya dikit nih, perlu food tech-nya di bagian apa gitu kan. Gue punya teman juga sih yang mau food tech, tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka ke arah masaknya, bukan ke arah food tech, karena gue punya cita-cita itu gue pengen bikin restoran atau apa. Gue nggak mau kayak terpatok sama kerja sama orang doang gitu. Sama gue mau nanya nih, kalau lu itu ada nggak kepikiran buat, sekarang kan kita masih muda ya, lu ada kepikiran nggak buat mulai bisnis apa gitu? Misalkan kita main saham lah kecil-kecilan gitu kan, belajar gitu. Kalau lu sendiri ada nggak? Sama ini sih belum. Sebenarnya gue banyak rencana yang mau dijalanin tapi ya uangnya itu nggak cukup. Maksudnya gue nggak punya tabungan sendiri. Ya maksudnya gimana ya? Gue cuma boleh ambil uang dari celengan gue dulu. Jadi kalau dari bank juga sama ATM gue kayak belum bisa. Jadi gue nggak tahu lagi lah mau ngapain gitu. Oke, lu masih ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup podcast ini ya kan? Nggak apa-apa lah, gue yang tutup gitu kan biasa. Masih ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup podcast ini? Kan lu katanya suka masak-masak. Lu selama ini udah pernah belajar masak apa aja? Kalau gue sendiri sih, karena mungkin kondisi yang lagi kayak gini, gue belajar dari internet gitu kan. Karena ya di internet tuh ya, kalau zaman sekarang apa sih yang nggak ada di internet gitu kan. Terus juga kalau dengan model-model masak yang agak tua-tua gitu, gue kan punya popo, masih punya popo. Jadi gue belajar lah, maksudnya dari apa. Kalau misalkan popo gue yang satu dari papa gue, kan dia dari Palembang gitu kan. Emang dia khusus di bidang pempek gitu kan. Nah, gue belajar di situ karena menurut gue ya dia orang yang paling ngerti, karena emang dia orang sana gitu kan. Kalau misalkan kayak dari mami gue adalah, walaupun nggak terlalu bisa masak-masak banget, cuman ada nih satu yang menurut gue lumayan nih kan gitu kan.
ya udah gue belajar gitu. Terus papa gue juga karena papa gue suka baca buku, dia borong buku, beli buku gitu kan, buat baca-baca resep-resep gimana sih cara kita biar gak gagal gitu kan masaknya gitu kan. Kalau lu sendiri mau ekonomi gitu udah ada pikiran mulai sekarang misalkan, oh gue pengen belajar nih tentang ilmu bisnis yang ini gitu buat dikit-dikit gitu. Jujur aja sih, paling gue mulai nyari-nyari waktu kelas 11 lah. Jadi sama ini sih gue masih belum mulai. Oke nih, kayaknya udah waktunya ya, udah terbatas waktunya nih. Oke, makasih ya Iya Fulbert nih. udah kita ngobrol gini ya. Sharing-sharing lah gitu. Ya makasih juga ya. Makasih.